Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Nasution dari kelas 68B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan dan penganggaran modal. Langsung saja pada materi yang pertama. Di sini ada syarat-syarat pelaporan, di mana intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau ataukah atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa pula. Selanjutnya itu ada bagaimana sih persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Ya, di mana cara yang pertama yaitu antisipasi penggunaan informasi, di mana pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya. Mereka yakin akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang telah disediakan. Yang kedua yaitu ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Seseorang pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Yang ketiga yaitu ada insentif dan juga sanksi, di mana semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Selanjutnya, ada penentuan waktu, di mana waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku di masa yang lalu. Selanjutnya ada strategi respon instruktif, di mana ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu juga respon dari si penerima. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu ada pengaruh perhatian, di mana dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Materi selanjutnya, yaitu ada dampak dari persyaratan pelaporan, ada 4, di mana yang pertama adalah akuntansi keuangan, di mana badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FERF, telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. Yang kedua, yaitu ada akuntansi perpajakan, di mana akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih
belum dieksplorasi. Tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Yang ketiga yaitu ada akuntansi sosial, di mana akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela. Maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan. Meskipun masih terdapat dampak terhadap laporan secara sukarela. Yang terakhir yaitu ada akuntansi manajemen, di mana akuntansi manajemen ini manajemen itu dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahannya. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Selanjutnya, ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi, di mana terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Selanjutnya ada aspek perlakuan pada penganggaran modal, di mana di situ ada faktor-faktor keperilakuan. Faktor-faktor keperilakuan yaitu yang pertama ada definisi penyusunan anggaran modal, yang kedua ada jenis dan pentingnya faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal, yang ketiga adanya masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Selanjutnya, ada masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Ada masalah manajer dan ukuran jangka pendek. Masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri sendiri dengan proyek. Pengembangan anggota dan proyek modal. Dan yang terakhir, yaitu penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Selanjutnya, saran-saran perbaikan. Di saran-saran perbaikan tuh apa sih yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh yang merugikan dari faktor-faktor keperilakuan manusia terhadap proses penyusunan anggaran modal? Yang pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari bahwa ada faktor-faktor keperilakuan yang melekat pada proses tersebut. Di mana mungkin faktor-faktor ini sebaiknya tidak diperbolehkan untuk mengaburkan data keputusan yang relevan yang bersifat rasional. Sementara adalah tidak mungkin untuk tidak sama sekali menghilangkan faktor-faktor manusia. Suatu pendekatan yang berhasil akan menekankan pada kesadaran akan faktor-faktor tersebut dan usaha-usaha untuk mengendalikan dampaknya yang disfungsional. Kesimpulannya yang disarankan bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal dan dalam manajemen proyek modal sebaiknya paling tidak menyadari akan faktor-faktor keperilakuan yang terlibat. Paling tidak mereka sebaiknya mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa faktor-faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal tidak menghasilkan keputusan yang suboptimal. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.